Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gurukula. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, di channel YouTube saya ini teman-teman akan bersama dengan saya untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja melihat video saya dan juga yang belum subscribe channel YouTube saya, kali ini teman-teman bisa subscribe dan nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya membuat video yang baru saya upload, teman-teman akan mendapat notifikasi video yang baru saja saya upload. Oke, jangan lupa subscribe. Oke bro, saatnya kita masuk ke pokok bahasan materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, di video saya yang lain itu sudah ada pembahasan mengenai materi pertidaksamaan rasional. Oke. Nah, saat ini kita akan belajar bersama materi mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, apa sih bedanya? Nah, tentu berbeda ya. Tetapi teknik dan cara dan juga prinsip yang ada pada penyelesaian pertidaksamaan rasional nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional gitu ya. Jadi untuk materi yang sebelumnya mengenai pertidaksamaan rasional teman-teman wajib membuka gitu ya, wajib membuka. Nanti akan saya sertakan videonya melalui link di deskripsi pada video saya kali ini mengenai pertidaksamaan rasional. Oke? Nah, sekarang lanjut ya. Kita masuk ke materi pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu apa? Oke, saya mau bertanya dulu. Apa itu pertidaksamaan irasional? Ya, jadi pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar itu adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel dan bentuk akarnya. Oke? Kalau kemarin pertidaksamaan rasional itu ada pembilang dan penyebutnya, kalau pertidaksamaan irasional itu mempunyai bentuk akarnya. Sama ada variabelnya. Oke? Nah, ini ada definisi rincinya, syaratnya, yaitu untuk sebarang bilangan real, pertidaksamaan irasional akan terdefinisi jika syarat akar terpenuhi. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah fungsi atau variabel atau bilangan yang berada di bawah tanda akar itu harus positif. Oke? Bisa saya tuliskan fx lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena harus positif. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Catat nih. Ketika bilangan akar tanda di bawahnya negatif, dia tidak terdefinisi. Berarti tanda di dalam akar itu harus positif. Oke? Karena bilangan di dalam akar jika negatif itu tidak terdefinisi hasilnya. Berarti syaratnya harus positif. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk umum pertidaksamaan irasional. Sebenarnya ada banyak bentuk umumnya. Ini saya tuliskan lebih contoh satu ini adalah akar fx lebih dari c atau akar fx kurang dari c. Dengan c-nya itu adalah konstanta. Ini gx fungsi, ini akar gx berarti fungsinya juga ini irasional gitu ya. Nah, ini bisa juga lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Sama saja. Berlaku juga untuk pertidaksamaan yang seperti itu. Oke? Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Nah, langkah yang pertama, carilah syarat numerusnya. Nah, yang tadi saya katakan di awal tadi. Di dalam tanda akar, itu bilangan di dalam akar itu harus positif. Maka ada syarat fx-nya lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk langkah kedua, kita mengkuadratkan kedua ruas. Oke, setelah itu kita cari penyelesaiannya. Oke, yang ketiga kita mencari himpunan penyelesaian nilai X dari irisan langkah 1 dan 2. Oke, nah simpelnya seperti itu. Oke, nah untuk lebih jelasnya kembali saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan irasional. Oke, untuk yang pertama ini dalam bentuk akar fx lebih dari c atau akar fx kurang dari c. Oke, nah berikut diberikan soal. Himpunan penyelesaian dari akar 2x min 2 lebih dari 4 adalah, nah gitu ya. Sebentar, saya akan aktifkan terlebih dahulu pena saya.
Oke, kita mulai pembahasan kita pada hari ini, gitu ya. Nah, himpunannya gimana? Nah, ini kita jawab dulu nih, kasih jawab. Nah, kita jawab dulu. Nah, kita jawab ya. Langkah yang pertama tadi L1 itu kita mencari syarat numerus. Oke ya. Syarat numerus. Nah, kita cari syarat numerusnya. Nah, ini dia fungsinya adalah 2x min 2 saja. Gx-nya dia tidak terdefinisi fungsi karena dia adalah bilangan konstanta. Oke? Nah, ingat tadi ya bentuk umumnya ya. Di sini ada gx-nya, ruas kanan. Yang ini fx-nya. Oke? Nah, sekarang kita cari syarat numerusnya cuma satu, yaitu sorry bro, 2x min 2 2x min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke? 2x min 2 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 2x-nya harus lebih dari sama dengan 0 ditambah 2. Kita untuk menghilangkan negatif 2, kita tambahkan 2. Berarti ruas kanan juga kita tambahkan 2. Berarti hasilnya berapa? 2x lebih dari sama dengan 2. Maka kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan ini 2, kita bagi koefisien x-nya 2. Berarti kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini syarat numerus atau syarat yang kita peroleh pada langkah pertama. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua kita mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ingat ya, mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Oke ya, kedua ruas. Nah, kita kuadratkan nih kedua ruasnya. Tadi ruas yang kiri itu akar dari 2x min 2. Ruas yang kanan tadi tandanya lebih dari 4 gitu ya. Nah, sekarang ini kita kuadratkan nih, kita kuadratkan. Nah, ini akarnya kita kuadratkan. Oke, kuadratkan semuanya ya. Ini juga demikian kita kuadratkan. Nah, berarti kita peroleh gimana? Akar dikuadratkan, nanti akarnya hilang gitu ya. Berarti nanti ini kita peroleh 2x min 2 lebih dari 4 kuadrat berapa bro? 16. Oke, mantap. Berarti ini kita caranya seperti yang langkah pertama tadi. Ini kita hilangkan min 2 supaya di ruas kiri hanya variabel x. Berarti kita tambahkan 2. Berarti di ruas kanan juga kita tambahkan 2. Oke? Oke. Atau biasanya dulu kalian mengenal dengan cara pindah ruas gitu ya di SMP. Nah, gitu. Nggak masalah. Yang penting kalian paham gitu ya. Jadi ini kita peroleh 2x lebih dari 16 tambah 2 berapa? 18. Oke, berarti nilai x-nya adalah lebih dari 18 per 2. Oke, mantap. Berarti kita peroleh nilai x-nya dia lebih dari 9. Oke, mantap ya, mantap. Nah, langkah pertama dan langkah kedua sudah kita peroleh. Nah, langkah ketiga kita apa? Langkah ketiga kita akan mencari, di sini saja ya. Langkah ketiga itu kita mencari irisan, oke? Mencari irisan, oke ya, dari penyelesaiannya, gitu ya. Nah, penyelesaian. Nah, tadi ada syarat numerus x lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, ada syarat supaya pertidaksamaan ini diperoleh hasilnya, maka syaratnya x-nya harus lebih dari 9. Oke? Nah, sekarang kita gabungkan ini supaya kita peroleh irisannya. Nah, kita buat ke dalam garis bilangan seperti kemarin yang seperti kemarin pertidaksamaan irasional. Nah, ini garis bilangan. Lihat, gitu ya. Nah, ini ada syarat x-nya lebih dari sama dengan 1. Ini 9, berarti 1 di kiri, 9 di kanan. Ya. Nah, ini sebagai tanda saja. Nah, lebih dari sama dengan, berarti bulatnya apa kemarin kalau ada sama dengannya? Penuh. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka ini materi saya di pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional ya. Nah, ini hanya lebih dari 9, berarti dia bulatnya bolong, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. X-nya lebih dari sama dengan 1, berarti arahnya ke kanan atau ke kiri. Lebih dari sama dengan 1 itu artinya dia ke kanan, karena lebih dari sama dengan 1 itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke kanan ya. Nah, kita garis ke kanan nih. Oke, ke kanan. Oke ya, ke kanan.
Nah, yang ini X-nya kurang dari, X-nya lebih dari 9. Berarti dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan juga, gitu ya. Nah, ke kanan ini. Ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat irisannya. Tadi saya punya syarat X-nya lebih dari sama dengan 1. Terus syarat yang kedua, X-nya juga harus lebih dari 9. Berarti himpunan mana yang mempunyai kedua syarat itu. Nah, contohnya gini. Kalau kamu mau cari pacar gitu ya. Nah, harus pilih yang pinter dan cantik. Nah, kalau pinter aja nggak mau, kalau cantik aja juga nggak mau gitu ya. Kalau yang cowok gitu ya, kalau yang cewek berarti harus cari pacar yang ganteng dan pinter gitu ya. Nah, berarti yang ganteng dan pinter yang mana? Ini ganteng, ini pinter. Berarti dia yang di sini, dia juga pinter karena 9 itu lebih dari 1 juga. Dia juga ganteng karena 9 syaratnya adalah lebih dari 9. Berarti irisan penyelesaian di mana? Di sini, Bro. Gitu ya. Di sini. Gitu ya. Ganteng dan pinter. Nggak mau cuma ganteng aja, nggak mau cuma pinter aja. Gitu ya. Oke, mantap. Mantap. Gitu ya. Berarti himpunan penyelesaian gimana penulisannya? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga nilai X-nya itu lebih dari 9. Oke, nilai X-nya itu harus lebih dari 9. Syaratnya itu aja. Untuk memperoleh pacar yang ganteng dan pinter ataupun cantik dan pinter gitu. Oke. Nah, di mana X-nya? Anggota bilangan real. Gitu ya. Oke, mantap. Mantap. Gitu, Bro. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, mantap. Untuk soal yang kedua, himpunan penyelesaian dari akar 2x min 8 lebih dari negatif 1. Oke, lebih dari negatif 1. Gitu ya. Nah, caranya gimana ini? Caranya gimana ini? Oke. Nah, langkah yang pertama tadi apa, Bro? Langkah yang pertama, oh ya, ini kita tuliskan dulu. Jawab. Oke, jawab ya. Jawab. Langkah yang pertama tadi kita mencari syarat numerus. Oke ya, syarat numerus. Mantap. Nah, syarat numerusnya cuma satu ya. Ini 2x min 8 itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti ini cara cepat ya. Nah, 2x lebih dari sama dengan 8. Oke. Nah, ini ditambah 8, ini juga tambah 8 gitu ya. Atau pindah ruas gitu ya. 2x lebih dari sama dengan 8. Sorry, ini kita ulang nggak apa ya ini ya. Oke, berarti ini kita peroleh X-nya lebih dari sama dengan 8 per 2. Berarti X-nya dia lebih dari sama dengan 4. Gitu. Mantap. Gitu ya. Langkah yang kedua apa tadi? Kuadratkan kedua ruas. Oke, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Oke. Kedua ruas. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya nih. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti kita peroleh akar 2x min 8 lebih dari min 1. Kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan nih. Akar dikuadratkan, sorry, ini enggak usah ini. Sorry ya, sorry. Itu dia tidak perlu. Nah, ini enggak ada ini. Enggak usah. Salah tulis tadi ya, sorry ya. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas, berarti kita peroleh 2x min 8 itu lebih dari 1 gitu. Oke, sekarang berarti kita peroleh nilai 2x itu lebih dari, sorry ini negatif 1 ya. Nah, negatif 1 ditambah 8. Ini kita tambah 8 supaya hilang negatif 8 nya. Berarti 2x itu lebih dari 7. Berarti nilai x nya itu lebih dari 7 per 2 gitu ya. Nah, ini ada syarat 2. Sekarang kita langkah ketiganya, irisannya. Nah, cari irisan. Oke ya. Nah, kita buat ke garis bilangannya nih. Nah, ini x-nya lebih dari 4 dan x-nya lebih dari 7 per 2. Sorry, ini lebih dari sama dengan 4. Nah, 4 dengan 7 per 2
Itu lebih besar siapa, bro? Oke, yang lebih besar 4 ya. Nah, berarti di sini dia 7/2. Nah, di sini dia 4. Nah, gitu ya. Yang kecil itu di kiri, gitu. Nah, X-nya lebih dari 4. Lebih dari sama dengan 4. Jadi ini dia bulatnya penuh. Nah, gitu ya. Ya, ini dia bulatnya bolong. Gitu. Nah, sekarang langkahnya. Kita cari irisannya. Lebih dari 7/2 berarti dia ke kanan. Lebih dari sama dengan 4 berarti dia juga ke kanan. Nah, berarti kalau seperti ini tadi gimana irisannya? Ya pasti yang di sini. Ini dia ganteng dan pintar, cantik dan pintar gitu ya. Nah, di sini kita arsip. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Gitu. Nah, himpunannya gimana HP-nya? Nah, HP-nya adalah himpunan X sedemikian sehingga nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 4 dan X-nya anggota bilangan real. Nah, selalu dikasih anggota bilangan real gitu ya. Oke, nah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, Bro, mantap. Mantap. Nah, untuk contoh-contoh pembahasan soal saya mengenai pertindakan irasional akan saya lanjutkan ke video saya di bagian kedua, ketiga, dan keempat. Oke, untuk video kali ini cukup dulu. Nanti kalian bosan gitu ya. Nah, oke, sip, see you.